Kasus ini bermula di kota Seattle, Washington, Amerika Serikat. Seattle adalah kota pelabuhan dengan ukuran yang sangat besar. Seattle didirikan tahun 1851 sebelum menjadi kota pada tahun 1869. Memiliki penduduk sejumlah 740.000 jiwa. Di Seattle terdapat Pantai Alki. Di dermaga Pantai Alki memiliki pemandangan yang luar biasa. Pada tanggal 19 Juni 2020, tempat ini terjadi suasana yang mengerikan. Pada hari itu, sekelompok remaja menemukan pemandangan yang sangat tidak menyenangkan. Dan semuanya dimulai dari permainan di TikTok. Para remaja itu sedang bermain Randonautica, sebuah permainan yang tersedia di Android dan iPhone yang secara acak menghasilkan random koordinat yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi daerah lokal dan melaporkan temuan mereka. Perlu disebutkan di sini bahwa koordinat yang ditentukan ini sepenuhnya acak dan tidak memiliki logika atau perencanaan terencana. Namun aplikasi tersebut memiliki reputasi untuk mengarahkan pemain ke tempat-tempat yang mengganggu. Dan cerita ini sayangnya mendukung teori itu. Randonautica menginstruksikan mereka untuk pergi ke koordinat tertentu. Hal ini membawa mereka ke sisi timur dermaga Pantai Alki. Dan ketika mereka tiba di sana, mereka melihat sebuah koper hitam yang mencurigakan tergeletak di atas batu-batu. Permainan video TikTok itu dimulai dengan cukup polos. Sekelompok remaja itu sedikit terkejut melihat di bawah sana dan tidak aneh jika mereka memiliki rasa ingin tahu. Dan mereka turun ke bawah dan melihatnya, bahkan sambil bercanda. Mungkin saja koper itu berisi uang, tetapi koper itu baunya tidak enak. Dan ketika mereka mendekati, bau itu semakin kuat dan tidak tertahankan. Dan saat itulah suasana riang tiba-tiba tersentak menjadi rasa terkejut yang menyeramkan. Saat mereka membuka tutupnya, mereka menyadari ada sesuatu yang dibungkus dalam kantong sampah. Daripada mereka melibatkan diri dalam sesuatu yang mereka tidak inginkan, bagian dari kelompok remaja ini dengan cerdik memutuskan untuk memanggil polisi dan memeriksanya. Dan ketika polisi tiba, tempat itu segera ditutup sebagai TKP. Sayangnya, kecurigaan remaja itu terbukti benar karena ditemukan di dalam koper itu adalah sisa-sisa bagian tubuh manusia. Perlu diketahui bahwa Alki Beach adalah tempat yang sangat populer dan ramai, sehingga menemukan sesuatu yang seperti ini di tempat terbuka di antara banyak orang adalah sangat mengkhawatirkan. Lebih aneh lagi adalah bagaimana permainan Randonautica bisa mengarahkan remaja itu ke tempat itu pada sasaran yang tepat. Dari jasad itu berada, kemungkinan itu terjadi benar-benar luar biasa. Setelah menutup TKP, polisi meminta para remaja dan masyarakat untuk meninggalkan area tersebut. Awalnya polisi tidak tahu, tapi beberapa waktu kemudian mereka menemukan beberapa tas lain di daerah itu dengan sebagian besar berada di air, dan lebih jauh lagi ada lebih dari satu. Alki Beach in West Seattle, police find several bags containing human body parts near the water. Neighbors don't know what to make of this, Preston. They do call it chilling. Police, they had this whole area blocked off for most of the evening, and we watched as officers carried large plastic bags over to a tent where they could process that evidence without crowds of people looking on. Detektif menemukan beberapa tas berisi jasad manusia yang terletak di dekat blok 1100
Jalan Alki Avenue Southwest, berada tepat di sebelah timur tempat para remaja menemukan koper itu. Ada 2 jasad yang ditemukan. Sayangnya, mereka sudah dipisah-pisahkan dan ditempatkan dalam banyak tas dan dilemparkan ke air. Tidak ada yang tahu siapa korban, dan kemungkinan jasad itu adalah pria dan wanita. Polisi tidak memiliki petunjuk. 11 hari kemudian, polisi memiliki petunjuk setelah menyerahkan jasad ke kantor pemeriksa medis King County. Kedua jasad itu sudah diidentifikasikan dan polisi memberitahu kepada keluarga Austin Weiner berusia 27 tahun dan Jessica Lewis yang berusia 36 tahun saat mereka meninggal. Hasil autopsi menyatakan bahwa keduanya telah dipukuli dan dilukai dengan senpi sampai meninggal. Sebelum dipisah-pisahkan tubuhnya, Austin telah dilukai dengan senpi sebanyak 7 kali dan Jessica dilukai dengan senpi sebanyak 1 kali. Perkiraan tanggal mereka meninggal adalah tanggal 9 Juni 2020 yang merupakan 10 hari sebelum jasad mereka ditemukan. Polisi mendapatkan catatan telepon seluler mereka dan mengetahui bahwa ponsel mereka telah berhenti mengirim dan menerima data pada tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 7:08 malam. Jessica dan Austin adalah pasangan dan telah bersama-sama lebih dari 8 tahun. Ini adalah jelas dari cinta kasih di antara pasangan itu dan dapat dimengerti bagaimana keluarga mereka sangat syok telah mengetahui bahwa mereka telah dihabisi. Jessica Lewis berusia 36 tahun di saat kematiannya, dan meskipun dia sudah memiliki 4 anak berasal dari hubungan sebelumnya, dia bahagia bersama Austin. Jessica digambarkan sebagai orang yang peduli. Dia bekerja untuk mengurus orang cacat. Jessica juga dikenal sebagai orang yang penuh perhatian dan penyayang. Austin lahir dan besar di Kent, Washington. Dia bersekolah di SMA White River High School. Tidak banyak yang tahu mengenai pekerjaannya. Dia memiliki banyak kesenangan dalam banyak hal, termasuk musik country, truk, anjing, Jessica, dan keluarganya. Meskipun Austin lebih muda 9 tahun, dia akan membantu mengasuh anak-anak Jessica. Ini juga ditambah dengan anak Austin dari hubungan sebelumnya, sekitar 1 tahun sebelumnya. Keduanya bertemu dan jatuh cinta pada tahun 2012, dan teman dan keluarga mereka menggambarkan mereka sebagai pasangan yang kuat dan bahagia, terlepas dari semua kesulitan. Mereka mampu menghadapi apapun yang menghadang jalan mereka. Dari hasil autopsi dan catatan telepon mereka, polisi memiliki kemajuan yang baik dalam penyelidikan. Dari wawancara keluarga dan teman, kedua korban terakhir terlihat di rumah mereka yang terletak di Jalan Ambam Boulevard 16466 di Barin, Washington. Ternyata jalan itu tidak jauh dari lokasi di mana jasad mereka ditemukan. Seperti banyak dari generasi mereka, Jessica dan Austin belum mampu membeli rumah sendiri, dan sayangnya keduanya tidak dapat menyewa rumahnya sendiri. Mereka malah tinggal di sebuah kamar sewaan dari sebuah kamar yang dimiliki oleh seseorang. Rumah itu dimiliki oleh seorang pria berusia 63 tahun bernama Michael Lee Dudley. Pada awalnya, detektif tidak yakin kalau Michael tidak ada hubungan dengan kematian kedua orang itu. Setelah detektif memeriksa ulang catatan telepon Austin dan Jessica, mereka memperhatikan bahwa panggilan telepon telah dilakukan ke telepon lain pada pukul 7:01 malam. 7 menit sebelum kedua telepon mereka mati. Telepon lain itu adalah milik Michael.
sebuah panggilan telepon telah dilakukan kepada 911 pada malam yang sama setelah tetangga mendengarkan seorang pria berteriak dan berkata, "Jangan lakukan ini, biarkan aku pergi." Tetangga melaporkan, mereka mendengarkan beberapa suara tembakan datang dari rumah Michael. Tapi ketika petugas polisi datang memeriksa rumah itu, semua lampu padam dan tidak ada orang yang keluar rumah. Dan percaya atau tidak, polisi meninggalkan tempat itu tanpa melakukan tindakan lebih lanjut. Namun, ketika penyewa baru Michael tiba di rumah itu 1 jam kemudian, tidak hanya lampu menyala kembali, tetapi Michael bahkan ada di sana dan menyambutnya di pintu. Penyewa itu mengintip ke satu dari kamar-kamar itu, yang dia ingat melihat sosok manusia di bawah tumpukan pakaian. Lengannya tampak berdarah dan tidak ada gerakan yang terlihat. Ketika penyewa itu bertanya kepada Michael, apa yang terjadi? Michael menjawab, "Senjataku bekerja dan senjata dia tidak." Jawaban yang aneh. Dan Michael bilang, "Silahkan jalan terus. Saya memiliki banyak kekacauan di rumah ini untuk dibersihkan." Sekarang tidak diketahui mengapa wanita itu butuh waktu yang lama untuk memberitahu polisi apa yang dia temukan. Bila keterangan ini benar, maka tidak bisa disangkal bahwa Michael terlibat dalam kematian Jessica dan Austin. Polisi memproses surat perintah penggeledahan di kediaman Michael pada tanggal 19 Agustus 2020. Surat perintah ini secara resmi dilaksanakan bersamaan dengan penangkapan Michael. Masyarakat umum terkejut melihat Michael diborgol. Mereka beranggapan kalau wajah Michael sangat lembut dan ramah. Bahkan, Michael tampaknya memiliki reputasi yang cukup kuat di antara masyarakat setempat. Bahkan pengacaranya mendapatkan 11 surat yang membuktikan karakter Michael yang tampaknya baik. Orang-orang ini mengatakan Michael membantu orang-orang yang membutuhkan. Michael bahkan pergi ke California untuk membantu komunitas kecil selama kebakaran hutan. Tetapi barang bukti yang ditemukan bertentangan dengan klaim ini. Di balik sosok wajah pria yang lembut dan baik hati itu, ada rahasia sangat gelap dan mengerikan yang akan mengubah orang suci manapun menjadi monster. Michael memiliki sejarah kriminal sejak tahun 90-an, termasuk pencurian mobil. Semakin lama pelanggarannya semakin berat, termasuk perdagangan kepemilikan obat terlarang, dan bahkan lebih buruk lagi. Bahkan 2 tahun sebelum kematian Austin dan Jessica, perintah penahanan diajukan terhadap Michael. Perintah ini datang atas perintah putri Michael sendiri. Dokumen itu berisi pelecehan seksual selama 9 tahun, dari usia 10 hingga 18 tahun. Ini termasuk dibius, diserang secara seksual, dan bahkan dipaksa berbagi tempat tidur dengan Michael. Parah banget nih penjahat, gak kebayang, ngeri banget. Michael akan mengancam dengan senjata api jika putrinya memberitahu orang lain atau keluar dari rumah itu. Putri Michael mengatakan dia tidak pernah merasa aman di rumahnya sendiri, bahkan di tempat umum. Michael meninggalkan putrinya dengan segunung trauma psikologis. Sayangnya, pengadilan akhirnya menolak perintah tersebut karena tuduhan ini tidak memenuhi definisi kekerasan seksual dan termasuk dalam kekerasan domestik. Sayangnya, pelanggaran serius seperti ini secara teoritis dibuang karena tidak memenuhi definisi hukum. Tuduhan ini tidak pernah dilihat kembali, dan Michael diizinkan untuk bebas. Rahasia Michael tersembunyi berikutnya. Pada tahun 2016, dia ditangkap dan didakwa melakukan penyerangan setelah memukuli mantan pacarnya sambil memegang senjata.
Jessica sangat dekat dengan bibinya, dan Jessica telah berbagi cerita tentang pemilik kosnya, Michael, dengan sebidang tanah yang nyaman. Michael memiliki beberapa ayam di halaman belakang. Diduga setelah salah satu anjing Michael memakan salah satu ayamnya, Michael memukuli anjing itu sampai mati. Semua itu dilakukan tepat di depan Jessica dan Austin yang menyaksikan dengan ngeri. Jessica dan Austin tampaknya takut pada pria itu, tetapi mereka berjuang untuk membayar sewa senilai $1.500 per bulan. Kemungkinan Michael memaksa mereka untuk bayar uang sewa tepat waktu. Bibi Jessica mengatakan bahwa Jessica dan Austin berada dalam situasi yang sangat berat karena mereka memiliki gaji yang rendah dan situasi yang sulit saat COVID-19 menyerang seluruh dunia. Dari keterangan sebelumnya dikatakan bahwa Michael membantu orang-orang yang membutuhkan. Kenyataannya, harga $1.500 untuk satu kamar adalah sangat mahal. Pengalaman negatif dari orang-orang yang pernah menyewa kamar Michael mengingatnya sebagai pria dengan keluarga kaya dan keinginannya untuk menghabisi tetangganya dan orang lain. Karena tidak ada berita dari Austin, ayah Austin pergi ke rumah Michael untuk menanyakan anaknya. Michael mengatakan kepadanya bahwa Austin baru saja pindah, tapi tentu saja ayah Austin tidak percaya. Menjadi semakin buruk ketika ayah Austin melihat setumpuk pakaian yang menggantung keluar dari tempat sampah. Dan setelah memeriksa lebih lanjut, dia mengenali kalau beberapa pakaian itu adalah milik putranya. Dia juga tahu bahwa Jessica dan Austin sedang berjuang dengan uang. Jadi untuk bisa melarikan diri dan meninggalkan semua harta benda adalah sama sekali tidak masuk akal. Setelah Michael ditangkap dan ketika penyelidik menggeledah TKP, polisi menemukan lubang peluru, serangan peluru yang menghabiskan isi senpi, dan darah di ruangan yang sama yang diklaim oleh wanita itu yang melihat sebuah tangan muncul dari tumpukan pakaian. Lebih lanjut bahwa dinding ruangan yang sama telah dicat pada minggu-minggu sebelumnya dan bau pemutih tercium dari lantai. Kedua tindakan ini menjadi bukti bahwa banyak upaya yang dilakukan Michael untuk menutupi kejahatannya. Pada malam penangkapannya, Michael diwawancarai oleh detektif. Michael menyatakan bahwa dia telah tinggal bersama Jessica dan Austin selama masa karantina COVID-19 dan mereka telah pindah setelah masa karantina itu berakhir. Michael mengaku bahwa kamar Jessica dan Austin sewa adalah kamar yang sama yang baru-baru ini sudah dicat dan dibersihkan. Ternyata Jessica dan Austin tidak mampu membayar uang sewa bulanannya, sehingga terjadi pertengkaran di antara mereka dan Michael. Pada Oktober 2022, sidang dimulai. Beberapa saksi datang ke persidangan, termasuk wanita yang pindah sebentar ke rumah Michael. Pada malam, Jessica dan Austin terbunuh. Selama persidangan, wanita itu bersaksi bahwa dia mengalami goresan dan kacamata pecah selama pertengkaran dengan Michael. Wanita itu juga melihat beberapa senjata di bak kamar mandi dan melihat beberapa peluru di perabotan dan kamar mandi yang sama. Detektif menemukan 2 lubang peluru di lokasi yang sama. Beberapa lubang peluru telah ditambal dan dicat ulang. Beberapa di antaranya berlokasi di kamar Michael. Catatan telepon Michael melakukan ping ke menara seluler dekat pantai Alki Beach di Seattle Barat pada malam tanggal 18 Juni 2020 pada sore besoknya.
sekelompok remaja menemukan koper itu. Pembela Michael melakukan pembelaan sengit. Data seluler Michael tidak dapat diandalkan, bahwa tidak mungkin untuk menentukan lokasi seseorang berdasarkan ping telepon selulernya. Pembela juga mengatakan, dalam penggeledahan rumah Michael, dari atap sampai ke basement, tidak ditemukan darah kecuali hanya noda darah. Pengacara mendemonstrasikan 2,5 liter botol Coca-Cola Diet yang mewakili 5 liter rata-rata volume darah dalam tubuh manusia dibandingkan dengan 1 sendok teh darah yang ditemukan ahli di rumah Michael. Tidak ada darah ditemukan di mobil Michael, dan ahli mengatakan bahwa 3 peluru di kamar tidur mereka tidak melalui tubuh manusia. Jaksa mempertahankan cerita mereka dengan sejarah kriminal Michael, data handphone Michael, Jessica, dan Austin, dan kesaksian dan jawaban Michael sepanjang interogasi. Michael tidak bisa meloloskan diri. Juri hanya butuh 1,5 hari dengan dakwaan mereka. Pada tanggal 8 Desember 2022, setelah 1 bulan persidangan, Michael Lee Dudley dinyatakan bersalah untuk 2 kali pembunuhan tingkat pertama. Juri juga menambahkan bahwa Michael menggunakan senpi dan menambahkan hukuman 10 tahun penjara. Hukuman Michael dijatuhkan tanggal 10 Maret 2023. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Tampaknya Michael akan menghadapi kematiannya di penjara. Sampai di sini dulu guys ceritanya. Ambil pelajaran dari setiap kasus dan buang jauh-jauh setiap tindakan kriminal yang mengganggu. Jadikan ini sebagai informasi untuk bisa menjaga diri lebih baik. Berikan like dan subscribe-nya untuk cerita-cerita yang lain.